Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 20 Oktober berjudul Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Penjelasannya, Israel secara keseluruhan bangsa dipanggil untuk mengasihi Allah. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang dapat terjadi dalam tiap-tiap pribadi. Sebagai pribadi manusia yang diberikan kebebasan memilih, setiap orang Israel harus membuat pilihan untuk mengasihi Allah dan mereka harus menunjukkan kasih itu melalui penurutan. Apa persamaan yang ditemukan di dalam ayat-ayat berikut ini? Dengan kata lain, apa tema yang sama di antara ayat-ayat ini? Ulangan 5 ayat 10, pasal 7 ayat 9, pasal 10 ayat 12, dan pasal 11 ayat 1. Semuanya bertemakan hal yang sama, bahwa Allah menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihinya, dan kita sebagai umatnya harus mengasihi Tuhan, melakukan dengan setia kewajiban kita, dan berpegang pada perintahnya. Seberapa jelaskah firman Allah itu? Sama seperti Allah, tidak hanya sekadar mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, tetapi telah menyatakan kasih itu kepada kita melalui apa yang Dia telah lakukan bagi kita dan terus melakukannya sampai saat ini. Umat Allah juga seharusnya menunjukkan kasih mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Dan dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa mengasihi Allah itu tidak dipisahkan dengan penurutan kepadanya. Itulah sebabnya ketika Yohanes mengatakan hal-hal seperti, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Atau ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Ayat-ayat ini sungguh-sungguh mengungkapkan pengajaran dasar ini. Kasih kepada Allah haruslah dinyatakan melalui penurutan kepada Allah. Sudah seharusnya seperti itu dan haruslah terus seperti itu. Dan penurutan kepada Allah ini berarti penurutan pada hukumnya, 10 perintah Allah yang di dalamnya termasuk perintah keempat juga, yaitu hari Sabat. Memelihara hukum keempat tidaklah membuat seseorang menjadi lebih legisme dibandingkan memelihara ke-9 hukum lainnya. Meskipun penurutan terhadap hukum apa saja bisa menjadi legisme, penurutan semacam itu tidaklah benar-benar dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, secara khusus berdasarkan apa yang Dia telah lakukan bagi kita di dalam Yesus Kristus, kita akan menurutinya karena itulah yang Dia minta supaya kita lakukan. Pada waktu Musa mengatakan berulang-ulang kepada bangsa Israel untuk mengasihi dan menuruti Allah, Dia mengatakan hal ini setelah mereka telah ditebus dari Mesir. Artinya, kasih dan penurutan mereka adalah sebuah respons terhadap penebusan yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka telah ditebus oleh Tuhan. Sekarang mereka akan memberikan respons melalui menuruti perintahnya dengan setia. Apakah ada perbedaan dengan kondisi saat ini? Apa saja pengalaman Anda dalam berusaha untuk menuruti Allah? Dalam arti, apa motif Anda dalam menuruti Allah? Mengapa hal itu harus dilakukan berdasarkan kasih kepadanya? Peran apa jika ada seharusnya rasa takut itu, yaitu rasa takut berdasarkan pengertian Alkitab, bisa berpengaruh juga dalam penurutan kita? Tentunya masing-masing kita punya pengalaman dalam menuruti Tuhan, khususnya dalam merefleksikan 10 hukum. Kita menuruti Allah karena kita tahu bahwa itu adalah tindakan yang paling benar. Dan rasa takut akan Allah dalam kasih sebenarnya justru melindungi kita dari cengkraman iblis.
Contoh sederhana dalam hal mencuri. Jika kita takut akan Allah, maka tangan kita tidak akan mengambil milik orang lain. Karena jika ketahuan, tentunya itu bukan saja mempermalukan kita, tetapi orang akan mencari tahu siapa keluarga kita dan agama apa kita. Karena itu, ketika kita menuruti Tuhan dengan setia dan melakukan kewajibannya, itu sebenarnya adalah bentuk kasih Tuhan untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau ada untuk menopang kehidupan kami baik siang maupun malam. Engkau menyertai kami setiap waktu. Pada saat ini ya Tuhan, di antara kami ada yang memiliki ketakutan, kecemasan dan kegelisahan. Kiranya kuasa Tuhan saja yang dapat melepaskan kami dari segalanya. Mohon penuhilah hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, serta sukacita dalam melewati hari-hari kami ke depan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.